Ya, selamat malam kepada kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk boleh berbagi firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana suasana hari ini? Ceria? Babil? Batuk pilek? Ya, saya hampir 2 bulan kena babil. Sampai hari ini tuh rasanya tapi saya percaya Tuhan itu pasti akan menolong. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini kita mau belajar. Saya tidak tahu apa nanti bagaimana Tuhan yang bekerja ya. Oke. Hari ini firman Tuhan berjudul mengenai tetap setia di tengah perubahan. Ya, ada slide-nya. Ada fotonya. Nah, saya kasih foto hari ini 2 foto ya. Fotonya dulu aja. Fotonya dulu baru sore tadi. Siang tadi ya. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyaksikan hari ini tentang perubahan, suasana itu sudah berubah semua. Betul ya? Boleh dirasakan hari ini berubah. Kalau Bapak Ibu boleh memegang gadget, akan datang gadget itu sudah berubah lagi. Kalau Bapak Ibu hari ini dengan generasi komputer atau generasi handphone yang terbaru, katakan 4G, generasi keempat, besok atau besok lusa, itu sudah berubah jadi generasi 5. 5G. Berubah ya? Oke. Tidak akan lama, setahun lagi generasi ke-6 itu sudah muncul. Perubahan begitu besar. Perubahan-perubahan ini yang mengakibatkan kita harus bagaimana sebagai anak Tuhan. Saya boleh mencatat beberapa hal untuk perubahan. Yang pertama adanya perubahan teknologi. Ya, kalau Bapak Ibu semua pasti memahami teknologi hari ini sudah berubah. Contoh, Bapak Ibu kalau mau belanja hari ini banyak yang tidak mau terima tentang uang kas, ya, cashless, tidak ada yang bayar pakai cash. Bapak Ibu kalau beli kopi hari ini pakai QRIS, ya, perubahan begitu besar, berubah semua. Perubahan juga karena pembelajaran kita. Kalau saya sebagai seorang dosen, hari ini ujian terakhir ya. Saya merasakan mahasiswa itu begitu manja. Karena apa? Karena ada artificial intelligence. Teknologi canggih yang diciptakan di tahun 2015 hari ini berkembangnya begitu besar. Kalau yang muda-muda pasti memahami ya. Hari ini kita belajar ini, besok itu sudah berubah. Berubah terus. Kalau Bapak Ibu mungkin belum mengenal yang namanya ChatGPT, hari ini ChatGPT itu sudah punya generasi kesekian. Bukan hanya ChatGPT, Gemini, Copilot dan sebagainya itu berubah. Termasuk adanya Internet of Things. Ya, Bapak Ibu kalau merasakan hari ini perubahan itu begitu cepat. Kalau Bapak Ibu hari ini masukkan YouTube, besok atau beberapa menit lagi itu jadi viral. Karena apa? Karena adanya Internet of Things, berarti semua itu sudah berubah. Kemudian ada namanya blockchain, apalagi itu makanan apa ya? Blockchain. Nah, semua data, kalau tadi Gio itu nyimpannya pakai hard disk, hari ini tidak ada yang nyimpan pakai hard disk. Semuanya memakai awan cloud, semua itu berubah. Kalau Bapak Ibu melihat masuk ke ATM, ke bank, hari ini data Bapak Ibu itu tidak ada di server, tapi harganya di blockchain. Semua itu berubah, ya. Kemudian generasi hubungan kita. Tadi saya sudah menyatakan kalau kita masuk ke generasi keempat, 4,5, 5 tahun depan, dan sampai tahun depan itu ada generasi ke-6. Bahkan handphone nanti Bapak Ibu tidak bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bentuknya transparan. Itu kecanggihan hari ini teknologi. Semuanya itu bisa. Jadi saya tuh ada video tapi saya tidak bisa menyampaikan ya. Kalau Bapak Ibu nanti ketemu, nanti belajar ya, teknologi itu berubah. Bapak Ibu cukup masukkan di sini,
ukurannya sekitar 30 kali 40 ditempel, nanti bentuknya itu semua akan bentuk virtual. Itu akan terjadi hari ini. Semua sudah berubah. Bahkan bukan itu saja, termasuk teknologi hijau. Hari ini kalau Bapak Ibu dengar banyak hal, Indonesia mulai Pak Jokowi menciptakan nikel diproduksi di Indonesia. Tahun depan tidak laku. Kenapa? Karena Jepang sudah membuat dari hidrogen. Ya, kendaraan itu tidak pakai yang namanya apapun, tapi pakai hidrogen. Hidrogen itu nanti keluarnya berupa air. Itu teknologi hari ini, perubahan begitu pesat. Ya. Kemudian bioteknologi. Bapak Ibu kalau merasakan hari ini ada yang namanya rekayasa genetika. Produk kita makan itu sudah digenerasikan. Perubahan banyak begitu besar. Kalau Bapak Ibu melihat makanan, kita lihat segar begitu, itu rekayasa genetika. Yang rekayasa genetika itu sudah banyak ya. Seperti menciptakan untuk makanan, benar-benar diciptakan seperti sapi, diciptakan. Ada. Sayangnya yang tidak boleh itu manusia diciptakan melalui rekayasa genetika. Kalau beberapa waktu yang lalu, maaf kalau saya boleh katakan, kalau kita mau menyimpan sel telur kita atau sperma kita, itu bisa nanti dikembangbiakkan, namanya ovulasi, itu nanti 40-50 tahun berikutnya. Itu generasi sudah ada, itu teknologi. Kemudian perubahan tentang iklim, lingkungan. Hari ini Bapak Ibu ada peningkatan suhu global. Dingin. Ya, Epilion hari ini. Merasa pagi dingin sekali, siang panas. Nah, itu ada perubahan iklim. Bahkan sampai yang namanya makanan atau tumbuhan itu sudah berubah. Di Jawa Tengah itu sudah terjadi namanya hujan salju. Ya, perubahan iklim. Kemudian ada lagi apa? Kenaikan permukaan air laut. Ya, perubahan banyak. Kemudian kita kehilangan yang namanya ragam hayati. Banyak binatang yang sekarang ini sudah tidak ada, langka begitu ya. Itu perubahan iklim. Kemudian geopolitik. Geopolitik itu ada persaingan kekuatan global. Bapak Ibu kalau melihat hari ini begitu cemas ya, Israel dengan Iran. Apa yang terjadi? Alkitab sudah menerbitkan ya. Kemudian konflik regional. Maaf kalau saya boleh kata, hari ini sampai hari ini Indonesia itu punya masalah dengan konflik. Konflik masing-masing daerah itu terjadi. Itu perubahan. Organisasi dari multilateral, banyak organisasi yang saling berperang satu dengan yang lain. Itu perubahan geopolitik. Bagaimana dengan sosial? Nah, dengan sosial dan budaya. Hari ini kita dilanda yang namanya globalisasi. Kalau tadi saya cerita, Bapak Ibu, kalau nanti belanja tidak bisa pakai uang tunai, sekarang pakai kris. Itu nanti tidak ada lagi Bapak Ibu, akan berubah lagi. Seperti apa bentuknya? Ya tinggal tunggu saatnya. Kalau tinggal tunggu saatnya, nanti ada nubuatan dari Daniel 66. Wahyu itu akan tergenapi. Hari ini sudah terjadi. Triple stick. Ya. Oke, ada pergeseran gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa? Banyak hal. Saya tidak perlu bahas ya kalau Bapak Ibu lihat banyak. Kemudian ada kemerosotan moral. Ya. Saya punya mahasiswa hari ini tuh sudah tidak sopan lagi, duduk petangkringan dan sebagainya. Iya, itu yang terjadi. Kalau disalahkan, salahkan siapa? Salahkan yang pendidikan sebelumnya. Kalau saya ngajar di universitas, ya saya salahkan yang SMA. SMA nanti salahkan SMP, SMP salahkan SD dan seterusnya. Kenapa? Karena ada tuntutan yang harus sebetulnya tidak lulus jadi lulus. Nah, kalau Bapak Ibu punya putra putri atau cucu, kalau dijewer gurunya, kira-kira protes tidak? Protes. Marah, benar? Marah. Yang dimarahi gurunya, tapi bukan cucunya atau anaknya. Kenapa? Karena ada sudah kemerosotan moral, kesenjangan sosial. Sekarang Bapak Ibu, maaf ya kalau saya boleh katakan, hari ini kan pakai WA, kalau tidak pakai WA rasanya
Gak enak ya. Betul ya? Gak enak. Pokoknya sehari itu berapa banyak Bapak Ibu pakai. Ya, diajak makan bareng, semua sibuk dengan HP-nya masing-masing. Betul ya? Perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian ada lagi tentang kesehatan mental hari ini. Kalau orang tidak pakai handphone, rasanya kiamat. Itu kenapa? Karena perubahan mental. Sejak kapan? Ya, sejak saat ini dan seterusnya. Satu lagi yang saya catat, ekonomi. Ekonomi sekarang sudah berubah semua. Ekonomi, katakan ekonomi digital. Hari ini kalau saya sebagai seorang pengajar, hari ini saya tidak perlu yang namanya kertas lagi untuk ujian. Semuanya pakai handphone. Semuanya pakai ini. Jadi PR semua itu pakai ini semua. Ya. Apalagi mahasiswa saya kasih bebasan, boleh pakai AI, artificial intelligence, boleh pakai ini dan sebagainya. Tapi ingat, saya di awal-awal sudah ingat ya, kalau saudara memakai AI bukan berarti saya nggak boleh. Boleh saja itu sebagai pedoman. Tetapi kalau saudara melakukan seperti itu, ingat nanti ya 1-2 bulan atau 3 bulan lagi pada waktu saya memberikan soal, saudara tidak bisa jawab. Memang benar. Hari ini saya buktikan nilainya 30, 50, terus saya mau ngangkat bagaimana? Perubahan yang terjadi hari ini yang menyebabkan kita apa yang harus dilakukan. Nah, alasannya kenapa? Kenapa kok alasannya perubahan? Ya. Perubahan itu yang terjadi alasannya yang pertama adanya perubahan yang signifikan. Bapak Ibu, hari ini kita tidak bisa berubah itu secara sendiri-sendiri, tidak bisa. Perubahan itu secara urut, tidak ada perubahan yang sendiri atau apa, tapi semua sudah berubah. Maaf kalau boleh saya tahu Bapak Ibu ada yang bawa Alkitab? Tidak ada HP. Ya, semua pakai handphone suci. Android. Nah itu adalah perubahan. Nah, kalau boleh saya mengkritik, kenapa ada perubahan? Bapak Ibu kalau dengar firman Tuhan, kira-kira buka ayatnya atau baca WA-nya? Loh, kok salah-salahkan? Ya, betul ya? Nah, itu alasannya signifikan. Adanya kesetiaan yang ditumbuhkan. Alasannya kenapa? Kalau kita harus tetap setia. Memiliki pengaruh dan pengalaman hidup. Ayo kita mau belajar satu-satu. Saya punya 3 ayat. Ya, 3 ayat. Tapi ayat itu nanti saya akan uraikan. Yang pertama, kita mau lihat dari Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Di situ dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pada waktu saya menyusun firman Tuhan seperti ini, saya tidak tahu apa-apa, cuma saya katakan, Tuhan mau bicara apa ya di kantor tadi. Ya, pada waktu Bu Siska mengatakan, Pak Tugas siap, yuk, oke siap. Gio tanya, oh, PPT-nya sudah? Belum. Itu saya tanya sampai 4 kali sama saya. Hebat. Tak jawab belum. Loh, malam-malam jam 12, oh PPT-nya? Belum. Saya setiap hari. Ya, kenapa? Sama. Karena saya kepingin Tuhan itu berbicara kepada kita semua. Senasib. Saya nunggu. Akhirnya saya cuma coba, apa sih Tuhan? Ya kalau kamu mau melakukan nunggu aku, kamu harus setia. Ya, harus setia. Makanya di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 dikatakan, ya, mereka yang ditanam Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk
untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, saya coba merenungkan firman ini. Kenapa Tuhan? Kok mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas? Kok bertunas? Kalau ditanam, yang baru kita nanam sudah tentu bertunas? Belum. Tentu. Belum. Kapan bertunas? Kita nunggu. Proses. Kita nunggu. Ya, saya dapat kiriman dari pedagang ya, pedagang. Ngomong gini, kok mau ndak serai? Buat apa Pak? Serai ditanam Pak. Ya wis, bawa serai itu gede, banyak ya. Saya mau dikasih separuhnya. Mau Pak, aku naik separuh Pak. Sitian. Nah buat apa saya begitu banyak? Bayar Pak, gak usah bayar. Tak kasih. Nah pada waktu saya tidak dapat itu, tak biarkan begitu saja. Terus kemudian saya taruhnya di mana? Tak taruh di kamar mandi. Kenapa? Karena banyak nyamuknya. Oh iya, banyak nyamuknya. Tak taruh situ. Lama-lama ada tumbuh. Padahal itu sudah hampir 3 minggu. Belum saya tanam loh Bapak Ibu. Nah kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mau tumbuh, berarti kita harus Setia. setia. Kalau kita mau setia, pasti akan menimbulkan tunas-tunas yang baru. Firman Tuhan hari ini kenapa dengan adanya perubahan? Karena Tuhan menuntut kita untuk kalau kita mau tetap bertahan dalam Tuhan atau mengikuti perubahan, kita tinggal pilih. Kalau kita mau mengikuti sampai hari ini Tuhan, Bapak Ibu, maaf kalau dapat katakan, Bapak Ibu sekarang itu sudah bertunas. Bukan bertunas saja, tapi sudah berbuah. Amin. Amin, sudah berbuah. Tanyanya, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Bapak Ibu, kalau kita jadi orang percaya, sampai hari ini Bapak Ibu pernah tidak merasa kekurangan? Pernah kekurangan? Pernah? Semua pernah. Tidak pernah tidak. Cerita ya. Oke, saya cerita. Beberapa waktu yang lalu, saya ini kan namanya manusia. Nama sifat manusia kan berarti rakus ya. Betul ya? Pengen tambah lagi, betul ya? Suatu saat saya itu lagi iseng-iseng remote job. Oke, kalau saya nge-like YouTube, saya dapat bayaran. Oke ya, saya dapat bayaran dan sebagainya terus. Pada waktu itu tantangannya lebih tinggi, sekian. Waduh, kalau sekian ini kan saya tidak bisa melakukannya. Jawabannya enak yang di sana. Bapak kalau tidak mengikuti hilang loh Pak. Loh benar. Saya lakukan, saya coba. Sampai hari ini saya tetap berharap pada Tuhan. Untuk apa? Untuk saya bisa kembali duit. Ya. Lumayan sih, lumayan. Berapa sih? Kalau Bapak Ibu ingin tahu? Kata ya, 1, sekian M. 1, sekian M. Saya bengong. Tuhan, apa sih Tuhan? Saya memang salah. Saya sudah mengaku saya memang salah. Saya ngomong sama mama saya, maaf begini. Jawaban mama saya itu bijaksana. Gak usah dipikir. Semua itu ada Tuhan yang punya. Padahal mama saya baru percaya. Saya cuma yakin. Pokoknya gini, kamu pokoknya sehat, bisa kerja, dapat duit, oke, sudah biar. Sampai hari ini saya cuma berserah pada Tuhan. Kenapa? Sampai masa tua kita masih tetap berbuah. Saya pun tidak punya apa-apa loh, habis semua Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu selalu kirim. Sampai hari ini Tuhan itu kirim berkat-berkat. Amin. Saya tidak pernah minta, dikasih. Mama saya kepingin gini, aku kok kepingin arem-arem ya, aku kok pengen otak-otak. Tidak sampai 5 jam, dikirim. Ya Pak Tuhan, baik ya? Baik, kenapa? Karena kita tetap setia kepada Tuhan. Kita apa? Kita bisa menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan Tuhan itu benar. Nah,
Kalau Tuhan itu benar, berarti Tuhan itu menjanjikan bahwa setiap orang yang setia akan tetap berbuah ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Berbuah. Tetap berbuah dan tetap tumbuh secara nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita mau tumbuh, banyak tantangannya. Betul ya? Tantangannya apa? Hari ini Bapak Ibu kalau mau melakukan apapun, tantangannya banyak. Tadi saya sudah menyebutkan perubahan-perubahan yang terjadi. Teknologi, maaf, boleh saya katakan, banyak yang sudah usianya. Bayarnya pakai ini, Bapak Ibu? Ada yang bayar pakai ini? Ada. QRIS. Kiris, Iya, bayar pakai ada. ini? Ya, kalau tidak pakai ini, maaf, hari ini kita tidak bisa hidup. Kita pilih mana? Nah, kalau kita mengikuti dunia, Tuhan tidak layak. Ya katakan gitu ya. Tapi kalau kita tidak ngikutin, nah terus kita mau makan pakai apa? Nah, kita minta hikmat Tuhan untuk apa? Untuk kita bisa cerdas. Betul Bapak Ibu? Cerdas. Kita pakai untuk melakukannya. Bahkan dikatakan di situ, kenapa kita harus bisa menjadi bertunas, bisa menjadi tumbuh? Karena apa? Karena kita mempunyai iman untuk berakar. Kalau Bapak Ibu tadi, Ibu saksi ya, saudaranya jatuh. Kira-kira kalau jatuh, datang enggak? Pasti enggak. Kenapa? Karena bilani. Tapi karena tetap berakar pada Tuhan, melayani Tuhan, biarkan Tuhan itu pasti akan tahu. Saksi lagi ya Bapak Ibu ya. Mama saya itu sudah umur 80 lebih. 2 tahun yang lalu saya ditinggal papa saya. Ya, papa saya. Selama hidupnya papa saya, itu semua biaya rumah sakit itu saya tidak pernah mikir. Kenapa? Karena Tuhan itu kasih. Sekali papa saya sakit, 40 juta. Bayar sama saya. Terus apalagi sakit apa? Macam-macam tak bayar. Terakhir papa saya jatuh sakit, stroke dan sebagainya, sampai meninggalnya. Saya cuma ngomong papa saya, Pak, di bulan Oktober, Pak, kalau Bapak bisa bertahan sampai Desember di bulan tahunnya, Bapak akan tetap selamanya tetap sehat. Pengennya apa umurnya? 100 tahun. Bapak saya. Ya. Nah, kalau pengen umur 100 tahun berarti harus ada semangat, betul ya Bapak Ibu? Nah, kalau ada pengen 100 tahun berarti harus tetap berharap dan berakar dalam Kristus. Nah, saya mengizinkan papa saya, iya wis, ayo, mau 100 tahun seperti apa? Mau makan enak, oke. Sekian tahun, 4 tahun, itu saya menghabiskan, maaf ya, hampir 600 juta untuk rumah sakit. Saya tidak merasa apapun kekurangan, dan Tuhan itu berkat. Semua berkat. Ya, papa saya dipanggil Tuhan hampir 2 tahun ini. Nah, mama saya setelah papa saya meninggal, mama saya ini jatuh. Nah, saya ngomong sama mama, jatuh, mau rumah sakit ah? Ya. Terus mau pakai BPJS atau mau pakai swasta? Pakai BPJS saja. Yang pertama di sini ya, sini. Kemudian operasi di rumah sakit William Booth. Pada waktu pakai BPJS seharusnya kan free ya, ternyata enggak. Jadi berapa sendi itu harus bayar 7 juta. Terus karena bengkak terus panjang, dokternya mengatakan, wah ini bayarnya 12,5 juta. 12,5 juta, maaf ya bagi saya, karena Tuhan itu berkati. Saya tidak mikir, pokoknya mama sehat. Ya, udah. Itu sudah 2 tahun yang lalu sebelum bapak saya sakit. Kemudian secara tidak sengaja jatuh, kena tulang panggulnya sini. Ya, tulang panggulnya sakit, operasi.
saya bawa rumah sakit Manyar. Tapi ya sekali lagi Tuhan itu baik. Semuanya dikasih gratis semua. Betul. Setahun berikutnya ganti yang sebelah kiri. Loh, Tuhan itu baik loh. Dikasih ya, oke, operasi lagi, gratis lagi. Nah, sampai hari ini mama saya itu kalau setiap hari itu maunya sama saya. Ya, sebetulnya harusnya sama-sama kalau menurut Bapak Ibu. Anak perempuan atau anak laki? Harusnya anak perempuan ya, tapi tidak mau. Ikut saya. Saya merawat dia, merawat mama saya yang waktu itu sakit. Maaf ya, saya cebokin, saya mandiin, saya suapin dan semuanya. Kenapa? Katanya orang-orang kalau kita membalas cintanya orang tua, umurnya panjang. Betul? Firman Tuhan sudah mengatakan seperti itu ya. Saya merasakan banyak orang-orang cerita, waduh berkatnya banyak Pak, bla 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 bla. Sampai hari ini, nih Ma, aku mau tugas ya, hati-hati ya. Nah, itu mama saya tinggal sama saya berdua saja. Jadi kalau pagi itu, maaf, boleh katakan saya ini sebagai gantinya, masakin nasi, masakin apa. Kadang kalau mama, aku mau keramas ya, boleh keramasin, keramasin. Kenapa? Karena saya harus membalas cinta kasih Tuhan kepada orang tua. Demikian juga kita yang sampai hari ini sehat, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan itu mau kasih pada Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Amin ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Ya, dikatakan di sini kalau kita mau tetap setia, dikatakan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, sebab ia menjanjikannya setia. Di bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui, sebab Allah bisa dipercaya dan ia akan menepati janji. Yang pertama tadi adalah kita bisa, kalau kita setia, kita boleh bertunas, betul ya? Bertunas. Yang kedua adalah kita tetap berpegang teguh. Nah, pembelajaran apa yang kita dapatkan dari sini? Bahwa Allah itu setia. Sejak kapan? Sejak awal. Nah, ada pembuktiannya ya. Next. Selanjutnya. Nah, mengapa Allah itu setia? Yang pertama, Allah itu bukan manusia. Nah, Bapak Ibu bisa mencermati ayat ini. Di dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak Tuhan itu setia. Dia bukan manusia. Memang kalau saya mendengarkan beberapa khotbah ya, kalau Bapak Ibu boleh saya tanya, kira-kira Bapak Ibu sudah pernah lihat Allah? Betul? Lewat mana? Lewat mana melihat Allah itu ada? Nggak pernah lihat, Nggak pernah lihat. nggak bisa dilihatkan. Ya, lewat iman. Lewat mana lagi Bapak Ibu? Lewat firman-Nya. Kenapa? Karena dia itu bukan manusia, tapi dia Allah yang dikatakan apa? Selalu menepati janji-janjinya. Yang kedua, Allah itu tidak pernah lalai. Pernah enggak Bapak Ibu janjian sama seseorang terus tiba-tiba kita lalai? Ngaku. Ya, hari ini janji, waduh maaf lupa. Lalai. Tapi katakan apa? Di 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kita. Tunjukkan diri kita. Ia sabar terhadap kita, terhadap saya. Kenapa?
Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang Binasa. melainkan supaya semua orang berbalik dan Bar. Allah itu setia. Oke, bisa dipahami? Yang berikutnya, kenapa Allah itu setia? Karena Allah memegang janjinya. Ya, Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Belum Gio. Susu. Ya, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia dan memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang Beritanya. pada perintahnya sampai Beribu-ribu keturunan. beribu-ribu. Keturunan. Nah, sekarang Bapak Ibu semua sudah berapa keturunan? Janji Allah loh. Janji Allah kepada Abraham sampai hari ini kita menerima berkatnya Abraham. Betul ya? Heeh. Menerima berkat janji Allah apa? Keselamatan. Nah, janji itulah yang dianugerahkan Allah untuk kita. Allah memegang janjinya untuk apa? Menyelamatkan. Meskipun kita mungkin tidak taat kepada Tuhan, kita seringkali lalai, Dia itu tetap setia. Tidak pernah ada kekurangan ya. Betul ya Bapak Ibu? Amin. Betul. Ada yang merasa sakit hari ini kesehatannya? Enggak. Kesehatannya ada yang sakit? Sakit jantung? Enggak. Sakit hati? Ayo, Q. Q. Ya. Q. Sakit diabetes? Ada? Oh, Bapak Ibu, tidak perlu khawatir loh Bapak Ibu. Loh kenapa? Harus sehat terus. Maaf ya, kalau sehat terus generasi berikutnya mau ditempatkan di mana? Sadis. Betul ya? Tetap. Maaf, saya hari ini divonis dokter sakit jantung. 3 bulan yang lalu dikatakan, Pak, Bapak harus ring. Tapi saya ikuti, oh ya dok, di-ring. Masa dok di-ring? Oke, diperiksa lagi. Hari ini saya dikatakan sehat. Amin. Sehat, meskipun harus tetap Kontrol. Saya baca-baca di referensi mengatakan apa? Kalau kita sehat sudah tidak usah minum obat ya. Menurut ilmu kesehatan, jangan sekali-sekali ditinggalin. Tetap diminum. Kenapa? Karena ada sesuatu hal, ada masa-masanya. Tapi kalau nanti Tuhan, dokter mengatakan sudah, Bapak Ibu tidak usah minum obat, ya puji Tuhan. Kenapa? Karena ada dampaknya sebetulnya diobati karena putus, jadinya lebih parah. Ya, saya punya teman darah tinggi. Wah, dia merasa sudah sehat, pakai ini terus tiba-tiba tidak minum obat. 4 tahun berikutnya gagal ginjal. Tidak lama meninggal. Ada apa? Kok dia harus minum obat? Maaf, kita bukan membatasi kuasa Tuhan ya. Tapi kita harus Iya, berhikmat. berhikmat itu sangat penting. Ya, kenapa? Karena Allah selalu memegang janjinya. Yang berikutnya, Allah itu memenuhi segala kebutuhan kita. Yosua pasal 24 dan 46, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya Terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Semuanya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita semua merasa sehat itu karena makanan janji. Amin. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menepati apa yang dilewatkan, tapi Dia selalu ada. Seringkali kita kan tidak tepat ya Bapak Ibu ya. Entah ini jawabannya Tuhan, kok nggak teko-teko. Betul ya? Berarti apa? Kita kurang setia. Yang ketiga, sudah mau pulang ya Bapak Ibu.
Belum ya? Ketiga. Ya. Yang ketiga, Yesaya 54 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan Beranjak beranjak dariku. daripadamu. Aku. Sampai di sini dulu. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak. Kalau saya kaitkan dengan hari ini, perubahan begitu besar. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan. Amin. Ya, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Meskipun bergelora apapun. Nah, janjinya apa dikatakan di situ? Daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Menurut berita hari ini, ya maaf saya banyak membaca berita ya. Bapak Ibu masih ingat beberapa hari yang lalu tentang Donald Trump. Bapak Ibu merasakan harga naik, harga naik. Terus kemudian barang-barang juga berubah harga. Karena apa? Karena ada sesuatu hal di sana. Perubahan-perubahan yang terjadi dikatakan perang. Perang apa? Perang harga, perang tarif. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan di situ, Indonesia apakah kena dampaknya? Iya, kena dampak. Tapi Tuhan itu janji meskipun goyah, tidak pernah. Tuhan itu selalu tetap setia. Amin. Amin. Kenapa? Karena perjanjiannya adalah perjanjian damai. Bahkan dikatakan di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, biarpun gunung-gunung dan bukit-bukit goyang, aku tak akan berhenti mengasihi kau. Perjanjian damaiku akan kupegang. Perjanjian. Bapak Ibu hari ini belajar apa? Tiga ayatnya. Yang pertama, Bapak Ibu harus tetap setia. Di dalam mana? Pelataran Tuhan. Mau dijadikan apa? Mau jadikan Tuhan. Dunia sudah berubah. Dunia sudah bergolak. Tapi kalau kita tetap setia kepada Tuhan, ada beberapa hal ya. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan itu akan mencurahkan berkat kepada kita. Amin. Amin. Firman Tuhan sudah mengatakan tidak akan dibiarkan anak cucunya Meminta-minta. Kalau hari ini kita bisa setia kepada Tuhan, maka anak cucu kita melihat, oh ya, orang tua saya kok setia ya. Kenapa? Karena sudah memberikan contoh. Kenapa kok contoh? Hari ini semua sudah berubah, moral anak-anak sudah berubah. Tapi kita kalau memberikan contoh yang terbaik, Tuhan itu bisa berkarya dan buatan. Amin. Amin. Contoh. Kenapa? Karena untuk berbuah yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi tambah gemuk. Tidak pernah kurusin. Saya hari ini kurus apa? Mau. Stabil. Hari ini ibu melihat saya gemuk apa kurus? Nah, Yuk, tambah gemuk. Dulu 100 sekian. Hari ini saya 85 kilo. Bukan karena bukan, ya, tapi menjaga pola makan. Kenapa? Karena sudah berubah. Makanan sudah menjadi berubah. Saya harus hati-hati. Kenapa? Karena tubuh ini adalah baik Roh Kudus. Kristus. Kristus ada dalam kehidupan. Amin. Amin. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa apa? Di Ibrani 10 ayat yang ke-23 bahwa Tuhan itu tetap setia. Setia ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yang ketiga,
Dikatakan apa? Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi janji Tuhan tetap. Ya. Nah, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Sekali lagi, dunia berubah, tapi Tuhan itu tidak pernah Berubah. Kita boleh merasakan bahwa kita punya sakit, kita susah dan sebagainya. Tapi tetaplah, tadi katakan, cuma kita bisa berharap kepada Tuhan. Harap kepada Dia yang lebih baik. Amin, Bapak Ibu. Amin. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada orang yang bilang ini, dijodoh. Akhirnya meninggal. Kenapa kok meninggal? Ya sudah, kenapa? Karena kehendak. Saya dapat cerita dari siapa ya? Tadi pagi atau kemarin ya, dapat cerita begini. Ada penerbangan itu ke suatu daerah. Tiba-tiba penerbangan itu jatuh. Dicari. Ya. Tapi selama jatuh 40 hari, 40 malam. Penumpangnya itu sekitar 200 berapa. Yang bertahan cuma sekitar 80 berapa. 40 hari itu bisa bertahan. Tidak diungkap. Kenapa? Ya mungkin pada waktu kecelakaan, ya untuk bertahan hidup, maaf ya, seringkali kita timbulkan sifat binatang ini. Katanya begitu, tapi tidak diungkap, benar apa tidak. Nah, di sana tidak ada makanan, tidak ada apapun. Nah, berarti orang yang kecelakaan, saya tidak tahu, maaf ya, tidak bisa katakan, apakah mereka dimakan oleh orang yang hidup, atau mau bertahan seperti apa. Tuhan sudah mengatakan ada ayatnya bahwa masa anaknya untuk makanan, ada ya, saya lupa ayatnya. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Dunia berubah. Semua, kalau kita tidak bertahan, kita tidak akan bertahan. Amin. Tapi kita yang ada di dalam Kristus, kita bertahan di dalam Dia, maka Dia akan menolong kita. Amin. Tidak pernah yang ditinggalkan Bapak Ibu. Kita, Tuhan itu selalu menggendong kita. Amin ya. Amin. Biarlah firman Tuhan yang begitu singkat ini boleh menguatkan kita supaya kita bisa tetap berharap kepada Dia. Kita mau pujikan pujian tadi sudah ketemu biarnya tapi tidak tahu gimana. Pujiannya begini. Meskipun Tuhan tak menolongku, duri dalam dagingku, ku tetap memilih tak percaya dan mengucap syukur. Pujiannya itu adalah berkali-kali. Ya.
Berkali-kali Tuhan itu selalu menolong kita. Berkali-kali Dia selalu ada di tengah kita. Amin. Dia itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan janjinya. Meskipun dunia, meskipun keadaan apapun berubah, Dia tetap setia dalam kehidupan kita. Ucap syukur. Kita hanya bisa berserahkan. Kita bisa
Karena Dia ada di tengah. Dia selalu ada. Di samping kita mungkin, di hati kita, di pikiran kita. Dia selalu menyertai dan tidak pernah Dia tinggalkan sedetik pun dalam kehidupan. Bahkan Dia berjanji beribu-ribu keturunan pun Tuhan tetap setia. Kita hanya berserah. Dia yang tahu masa depan. Dia memiliki kehidupan ini. Ya, itu karena ada rencana dan maksud depan. Kita boleh menjadi saksi. Kita boleh menjadi pemberita-pemberita firman. Kita boleh menjadi terang dan garam dunia. Itu yang Dia minta. Berkali-kali Dia selalu menolong kita. Apapun keadaannya. Dia itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ramasikan akar-akar. Dia ramasikan akar-akar.